telah menjadikan sesuatu selain Allah itu ilah. Tujuannya berharap berkah dari pohon. Pohon tersebut disebut dengan nama oleh orang musyrikin. Kejahilan yang paling, kebodohan yang paling bodoh adalah termasuk dalam bahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini, melanjutkan bahasan yang lalu tentang mengambil berkah, bahwa ketika kita minta berkah kepada sesuatu selain Allah, telah menjadikan sesuatu selain Allah itu ilah. Di sini bisa kita lihat ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bahasan la ilaha illallah sampai kepada bahasan mencari berkah dari suatu benda atau mencari berkah dari seseorang. Yang Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dan Rasulnya tercinta Muhammad SAW menyatakan itu adalah bahagian daripada menjadikannya ilah selain Allah dan masuk ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Mari kita baca kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, qal an Abi Waqid Al-Laythi, dan dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi yang mulia Abu Waqid Al-Laythi, dan nama beliau adalah Al-Harith ibnu Auf. Al-Harith ibnu Auf terkenal dengan kunyahnya Abu Waqid Al-Laythi, Al-Harith bin Auf Al-Laythi radhiyallahu anhu wa arda. Qal, berkata sahabat Nabi yang mulia Abu Waqid, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, dan kami orang yang baru saja terikat waktu dengan kekufuran. Maksudnya baru saja meninggalkan kekufuran. Nabi datang menaklukkan kota Mekah, dan dalam akhlak Nabi yang luar biasa menggugah jiwa sehingga tertarik orang Quraisy untuk memeluk agama Islam, dan orang-orang yang baru masuk Islam itu kemudian berada dalam barisan jihad menuju perang Hunain. Itu yang dimaksud oleh Abu Waqid Al-Laythi. Bisa difahami? Jadi ada orang yang baru saja berpisah dari kekufuran. Masanya dengan kekufuran itu belum terlalu jauh, karena 10.000 pasukan yang datang dari kota Madinah, kemudian di perang Hunain menaklukkan kota Makkah, kemudian di perang Hunain menjadi 12.000. Berarti ada tambahan sekitar 2.000, dan itu rata-rata yang 2.000 yang tambahan itu dari orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dalam perjalanan menuju Hunain, mereka melewati lil musyrikin, dan milik orang musyrikin, sidratun, sebuah pohon, ya'kufuna indaha. Mereka beriktikaf di samping pohon tersebut. Duduk berdiam diri, itu iktikaf. Seperti yang kita lakukan sekarang. Duduk di suatu tempat untuk sebuah kegiatan ibadah, maka itu namanya i'tikaf. Ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum,
Dan mereka menggantung-gantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Tujuannya berharap berkah dari pohon milik orang-orang musyrikin. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon tersebut disebut dengan nama oleh orang musyrikin dzatu anwat, pohon dzatu anwat. Famararna bisidrah, maka ketika perjalanan menuju Hunain kami melewati sebuah sidrah. Sebuah sidrah milik orang musyrikin. Kami melewatinya, faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, tunjukkan untuk kami dhatu anwat, sebagaimana punya mereka, milik mereka ada dhatu anwat. Perjalanan menuju Hunain, mereka bertemu dengan dhatu anwat. Melewati dhatu anwat milik siapa? Milik orang-orang musyrikin. Lalu mereka meminta kepada Nabi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan untuk kami pohon. Ini pohonnya orang musyrik. Tunjukkan untuk kita, tentukan untuk kita satu pohon sebagaimana pohonnya orang mereka. Artinya di sana di pohon itu mereka mengambil berkah. Tunjukkan untuk kami di pohon mana kami harus mengambil berkah. Kami tidak akan memakai pohonnya orang musyrik tentunya. Kita sudah keluar dari kesyirikan. Namun tunjukkan yang mana dzatu anwat milik umat Islam. Nah, faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel li Musa. Allahu Akbar, dia adalah cara, jalan yang kalian ucapkan ini demi Allah yang jiwaku di tangannya, persis seperti jalan yang dulu dilakukan oleh Banu Israel kepada Musa. Tatkala Banu Israel berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tunjukkan untuk kami yang mana ilah kami sebagaimana mereka memiliki ilah. Banu Israel pernah meminta kepada Nabi Musa alaihissalam yang mana sapi kami, karena orang-orang musyrikin punya sapi yang mereka ibadati, dan meminta jenis sapi yang serupa kepada Nabi Musa untuk diibadati. Mereka meminta ij'al lana ilah, tunjukkan untuk kami mana sapi yang akan kami ilahkan. Kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Qala innakum qaumun tajhalun. Berkata Musa, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, tidak mengerti. Kejahilan yang paling bodoh adalah kebodohan yang paling bodoh adalah mengibadati selain Allah, menjadikan sesuatu ilah selain Allah. Itu kejahilan yang paling parah. Walaupun pelakunya menganggap dirinya adalah orang yang paling mutakhir dan paling modern di permukaan bumi. Akan tapi ketika mereka tidak tahu siapa ilah dan bagaimana mengilahkan ilah yang hak, maka itulah kebodohan yang paling bodoh, kejahilan yang paling parah.